Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anak Muda Channel. Hari ini masih di sini di Denji Purtap, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadi hari ini ada beberapa burung kawalan dan pantauan burung kategorinya di atas rata-rata. Baru dibilang ya, baru dibilang. Jadi langsung kita temui, kita jumpai pemilik dan perawat burung. Langsung kita tanya-tanya burungnya asalnya dari mana, rawatannya seperti apa, hamil satu dan hamil hariannya. Oke, kita cari tahu dulu pemiliknya, namanya siapa? Bang, izin bang, saya kenalkan dulu bang, nama abang. Nama saya Ardiansyah, asal dari Padang. Dari Padang ya bang ya? Oh, dari Padang. Nama burungnya bang? Nama burungnya agak lucu sih bang, trompa namanya. Kalau bahasa Minang itu sendal jepit ya, trompa ya. Trompa namanya. Trompa. Lucu ya namanya ya? Trompa namanya. Sendal. Kok bisa dikasih? Ya sedikit cerita bang Ibu. Ya. Jadi burung ini sebenarnya saya dulu beli burung ini cuman hanya beli materi isian sama gaya main. Kalau untuk prestasi saya belum tahu kemarin prestasi, hanya modal nekat saya beli. Itu pun saya beli dengan tukar dengan lobet konslet saya yang dulu dan nambah lagi saya. Tukar sama lobet Iya. Saya tukar dengan lobet konslet saya karena saya main feeling aja burung ini bagus. Langsung saya bargaining sama yang punya. Udah lobet konslet, abang nambah, oke, saya tambah lagi. Jadi ya tidak perlu dijelaskan harga untuk harganya berapa, cuman ya itulah untuk perkiraan harganya. Burung ini sama saya hampir 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Ya, jadi memang saya agak ragu awalnya pas ketika burung ini sampai. Sesuai nggak sih ekspektasi saya sama video yang dilihatin yang punya, sama isiannya kan gitu. Saya tes dulu waktu di Pariaman Outberan. Saya tes, saya cari settingannya, saya sesuaikan dengan settingan sebelumnya. Nah ternyata ada sih memang settingan yang berubah gitu loh, yang tidak bisa kita pakai ke dia dengan perawat yang sebelumnya. Pas dites memang keluar isian bongkar, gayanya keluar, sujudnya sampai jatuh ke bawah di Pariaman Perdana. Habis itu saya bawa macet burung ini. Tanpa sebab macet, mabung berapa kali macet. Nah ini udah 2 tahun kita kondisikan. Alhamdulillah ini perdana lah di event yang lumayan besar, dia perdana turun. Di Latberan pernah saya tes, nggak jalan. Di apa nggak jalan. Ya inilah rezeki dia mungkin ya, udah 2 tahun kurang. Ya itulah sih cerita singkatnya dari Trompa ini. Berarti abang ini belinya ini media sosial atau memang medsos? Jadi kebetulan ada teman juga kan beli apa namanya jual ya, memang udah bukan baru kenal sih, yang sudah lama kenal. Ada burung bagus banget ya, ini aja udah modal kirim video, saya nggak cek lapangan, saya nggak cek tes dulu kayak orang-orang tes misalnya bagus berbayaran, nggak, modal nekat kirim barang. Burung ini dikirim, lobet saya dikirim, saya transfer uang. keren ya, Nekat saya karena saya yakin sama burung ini. Itu aja, saya main feeling kalau beli burung. berarti dia memang ring tangkaran ini Pak? Tangkaran, katanya ring tangkaran. Cuman saya nggak tahu persis tangkaran mana, saya nggak tahu. Yang jelas umurnya sepertinya udah mapan kalau kita lihat dari deker burung. Iya benar. Itu aja sih, Bang Egy. Untuk volume masuk, isian masuk, gaya pun mewah. Iya. Cuman alhamdulillah saya pun ya sama si Putra pun ngerawatnya memang ya karena saya sibuk. Jadi dialah yang sehari-harinya sama burung ini. Berarti yang ngerawat Kalau sehariannya sama Putra, walaupun tetap settingannya tetap dari saya. Semuanya dari saya, dia hanya menjalani dan jangan sampai ada yang terlewatkan sedikit pun. Misalkan jadwalnya mandi ya mandi, jadwalnya umbar dia harus umbar, jadwal dia embun harus embun, jadwal dia dijemur harus jemur, nggak boleh lewat. Saya di rumah itu ada 7 murai. Satu rumah. 5 kacer. nggak perang Enggak. nggak terbiasa loh. Nggak tahu saya. Jadi Saya tahu feeling saya ketika dia emosi di rumah biasa aja, tapi ketika dia bongkar saya tahu beda. oh itulah feeling tadi Mas. Iya. Jadi selama 3 tahun ini Putra yang ngerawat. Nah, Putra baru berapa bulan sih kebetulan baru ikut. Selama ini saya sih yang rawat. Cuman ketika udah kesini mulai agak balik lagi, mentalnya udah balik lagi. Terus dia nggak peduli kita gantang,
udah cuek aja, nggak bunyi apa, hilang apinya hilang. Nah akhirnya murah terakhir ya, mungkin terakhir baru kita set betul-betul, kita kondisi betul ya, alhamdulillah hasil penantian selama ini ya Manis ya bang. manis lah gitu. Kita di kondisian untuk rawatannya, mana tahu teman-teman bang, Iya. bagi tipsnya bang untuk perawatan 2 tahun ya lebih ya, nggak jalan ya bang. 2 tahunan 2 tahunan nggak jalan, mana tahu teman-teman bisa berbagi lah gitu kan. Iya. Settingannya. Jadi kalau settingan, saya nggak bisa memastikan, settingan ini bisa kita pakai untuk si A, Iya. si B, si C. Karena saya burung ini unik gitu. Saya banyakin jangkriknya, dia ngelowo. Ah, Saya dikitin, dia nggak jalan. Saya banyakin krotonya, kayak itu juga kroto. Nah jadi suka-suka dia aja. Gitu. Jadi saya kasih berapa dia makan misalkan, ya itu aja dia makan, itu selebihnya saya keluarin. dalam waktu berapa menit bang? Untuk misalnya nih dikasih 10 jangkrik, makannya 5, itu hitungan menitnya berapa lama? Nah, kita biarin aja agak-agak 5 menitan, 5 menit, 10 menit. Tandanya kalau dia udah dibuangnya Iya jatuh ke bawah ke lantai, berarti dia udah nggak mau lagi. Udah itu aja, Berarti itu porsinya ya. itu porsi. Oh, bisa juga nih diterapkan sama burung-burung yang lain. Jadi Karena gini, kalau kita paksain misalkan dia kenyangnya sama kayak kita, makan cuma sepiring udah kenyang, kita paksain 2 piringnya muntah gitu. logika juga sih Nah bang. gitu loh. Jatuh ke lantai ya logika juga. Tandanya kan berarti kan udah buang gitu loh. Bahasa Ya. dia tuh udah ngasih tahu lah, udah gitu loh, cukup, saya udah kenyang. Bahasanya kayak itulah kalau kita tafsirkan. Ya udah keluarkan. Begitu juga kroto. Tunggu bang, dapat berapa jadi jangkrik? Jangkrik untuk ini standarnya 7. 7 pagi. 7 ya. 7 aja. Sore juga 7. Kalau rawatan standar sih, nggak ada yang, intinya kita harus tahu maunya dia ini apa. Dan selama 2 tahun itulah kita pelajari. Kadang orang sebulan aja nyari. Saya termasuk sabar, biasanya saya orangnya nggak sabar loh. Nggak jalan saya jual, nggak jalan saya jual. Cuman entah kenapa ini satu murai, ada satu kacir di rumah kayak gitu juga saya tahan. Karena saya yakin dia punya kelebihan. Dan ya sekarang baru nampak. Itulah penantian 2 tahun kemarin. Ya, alhamdulillah tadi pun kerjanya sangat luar biasa. Ya, Cuman mungkin hokinya ya masih di angka. Main pertama dia juara 1, Full koncer ya? Full koncer Tanpa ya. pecah. Jadi main sesi kedua dia juara 2. Cuman teman-teman kicauannya dan pemiliknya juga udah euforianya juga sangat luar biasa. Dia tuh juara 2 ya bang. Ya. Untuk balik ke settingan itu jangkrik mungkin bisa diterapkan sama kawan-kawan kicauannya. Jadi masuk akal juga, logika juga. Apabila acer atau murai batu dari dalam cepuk jatuh ke lantai, itu mungkin salah satu menandakan aku udah kenyang. Ya bener. Jangan dipaksa Jangan lagi. dipaksa lagi. Nah, untuk krotonya bang, Kroto hampir sama. Dikit aja, saya nggak terlalu banyak. Sama, cobalah perhatikan kalau burung ini. Pasti dibuang-buangnya. Ya udah, berapa yang dimakan aja keluarin aja. kroto yang besar-besar lah. Campur. Nggak ada pilih-pilih saya. Saya nggak mau dia yang ngatur saya harus ngatur dia. Jangan mau, maksudnya jangan harus dipilih, kan nyusahin kita tuh. Ya. Tapi tetap maunya dia apa, kita harus tahu. Ya. Pahami berarti. Kali ini nggak ada pemisahan. Biasanya kan memang ada yang besar-besarnya ada, Ya. yang kecil-kecilnya aja. Ini nggak, kita masukin pemilik semuanya. Ya setengah cukup lah, nanti dimakan ya. Berapa ya mas? Sama kayak kacang. Sama kayak Saya kayak jangkrik tadi lah porsinya bang. Itu tiap hari bang. kalau kroto ya bang. Sumber. jangkrik. Kalau Krotonya pas diumbar aja. Saya nggak. Berarti makan diumbar. Nggak. sumber. Saya umbar. Salah sama. Karena saya logika saya kayak gini loh. Saya menganalogikan kayak kita lah. Kita habis olahraga, tentu harus ada asupan balik kita ketika Iya. kita sudah berolahraga. Nah itulah penyuplai. Harian nggak saya kasih. Oh, Itu aja. Saya kasih, habis itu udah istirahat. Jemur. Ya masuk ke jemur ya. Iya jemur. Semua burung saya jemur nggak langsung saya keluarin. Dan saya pesenin sama dia pun kadang ingetin saya. Karena ketika habis dikerodong langsung keluarin, dia kan harus langsung melihat silau. Iya. Lihat dulu agak sebentar dulu dibuka, di tempat terbuka dulu, agak tenang baru. Itu pun nggak langsung kena panas, setengah. Taruh lah ya. Pilihlah sama dia. Iya. Pasti dia akan lama udah. Ketika dia sudah menepi udah saya. Nggak sampai berjam-jam kayak orang, sampai sejam. Seperlunya dia, karena dia yang tahu kondisi badan dia.
Ini tinggiran atas atau tinggiran bawah, separuh panas, separuh dingin. Iya. Pilih lah ya. Pilihlah. Di mana dia mau, misalkan di kiri dia, oke, kiri serah dia. Tapi ketika dia udah lari, udah ke dinding, pasti dia udah nolak. Dinginkan. Itulah logikanya sebenarnya seperti Iya, itu. saya simpel aja sekarang, nggak terlalu ini loh. Iya sih, dibalikkan ke kayak kita lah gitu kan. Masuk akal semua sih. Pokoknya saya menganalogikannya ke dia lah. Memang feeling itu yang pertama sih. Bagaimana kita, iya. Terus pakai ulat ongkong juga. Kalau ulat pas main aja sih. Menyesuaikan cuaca ya. Iya. Kalau misalnya panas ya enggak. Panas. Hanya untuk kalau saya hanya sekedar untuk memicu dia aja, adrenalin dia aja, bukan bersifat untuk memaksa dia untuk on enggak. Ketika dia, ya makanya kita harus tahu kondisi. Oh, dingin misalkan, boleh pakai. Kalau terlalu panas, nggak usah pakai. Tidak harus setiap main pakai enggak. Iya. Terkadang kan udah dapat seperti dikunci, mau panas mau hujan. Karena saya pengalaman nanya sama senior kicau, bagaimana sih efeknya dari ulat ongkong semacam. Ternyata kan jelek, bisa lari ke mata. Berarti kan orang itu nggak mau dipakai lama itu burung. Ya. Kalau saya prinsipnya kayak gitu aja sudah lah. Nah, inilah burung unik, namanya aneh. Iya bang, kok tarompa namanya bang? Saya ngasih burung itu apa ya? Settingan burung, nama burung itu spontanitas saja. Sama ada satu lagi pelapis ini namanya Sarto. Lebih aneh lagi Sarto. Ya spontan. Iya. Cuman pasti ada teringat apa gitu kayak terompa ini entah apa gitu. Sebenarnya lucu sih ceritanya. Mereka, saya sama si Putra kan sama ada anggota satu lagi main di depan, main-main sendal, digini-giniin. Respon. Iya, ngerespon. Oh, kamu saya gantilah nama kamu Trompa. Walah. Udah sampai sekarang. Trompa ya. Berarti ini dia keluar mapung bang. Klub. Ini turun perdana di event. Di event ya, di event besar ya. Perdana ya. Perdana. Di Lagderan udah ada juga di tes. Di Lagderan nggak jalan. Kok berani bang langsung main ke event? Ya, itulah tadi feeling aja udahlah. Kalau memang dia rezeki dia jalan, dia tunjukkan lah siapa dia sebenarnya kan, ya udahlah ditunjukin tadi kerjanya nyata, vokalnya itu siapa. Ya berarti kan memang itulah dia. Terompa. Main berapa sesi hari ini bang? Kebetulan 2 sesi, cuman rencana tadi mau main yang 500, tapi kebetulan yang posisi gantangan yang tengah udah penuh, jadi ya kalau rezeki dia 2 sesi ya 2 sesi. Jadi di kelas utama tadi itu pemain lah, juri pun juga ya ada yang nanya mana nih Acep yang juara 1 tadi gitu ya. Murai yang juara 1 tadi. Kok nggak main lagi, nggak dapat nomor tengah, jadi kayak dia mau diaktif. Sebenarnya tipe dia ya suka ditekan. Pasti Ketika dia sebelahnya nekan dia akan top ditekan. pakai netral. Dia nggak ngaruh mau ekor hitam mau ekor putih nggak ngaruh. Kan kelas umum terus tuh dari Iya. Karena mungkin kemapanan dia juga sih, karena udah mapan gitu ya. Setelah ini bang mau main di sana. Kayak ini udah ada. Jadi Rencana kalau tidak ada halangan dia sehat nanti di event Lentera lah. pas 11 ya. 2 minggu lagi ya, 11 Padang. Desember Padang. Saya rencana saya bawa juga. Itu minggu besok libur. Minggu besok libur. Nggak main. Lagderan pun nggak saya main. Ketemu lagi ya, kita ke Padang juga. Ya mudah-mudahan burung ya kondisi cocok, gak ada halangan. Mudah-mudahan inilah kunci settingannya ya Pak. Ya, insya Allah. Gak mulai lagi. Selama 2 tahun loh. 2 tahun 2 loh. tahun beneran nggak ada saya buat memang 2 tahun. Apalagi curhatannya tadi tuh kalau burung lain ya Bang udah dijual Udah kan? dijual, udah pusing, makan udah berapa tuh? Jangkrik. Malah ini malah dipertahankan hanya dengan Modal keyakinan aja. yakin gitu. Hari ini udah turun 2 sesi, sesi pertama juara 1, sesi kedua juara 2. Pesan-pesannya terakhir bang, pesan-pesannya untuk kita mania lah atau untuk dari penjurian juga. Iya sih, kalau saya pribadi untuk kawan-kawan Kecamania ya tetap tertib dalam bermain. Karena saya salah satu orang yang emosian juga kalau lomba. Cuman itu wajar, manusiawi. Namun tetap pada tempatnya.
ketika burung kita kerja, ya itu wajar, tidak bisa dibuang ketika burung itu kerja. Wajar emosional ketika ditimbulkan oleh yang punya, itu wajar. Karena bagaimana dia merawatnya, bagaimana dia melatihnya sampai dia jalan, itu wajar. Cuman kan kita harus menyampaikannya dengan penyampaian yang bagus. Terus harapan saya juga ke depan ya lebih ini lagi lah untuk lomba, lebih lebih fair lagi lah dalam kita berlomba. Sesuaikanlah, kalau memang patut dan layak burung itu untuk juara, ya apa salahnya dikonser. Itu aja pesan saya. Kalau memang tidak layak, ya jangan dipaksakan untuk juara. Itu akan kasihan nanti ke depannya bagi pemain yang lain. Iya. Tapi kalau dilihat konsep lomba hari ini, Wah, megah ya dia. Kalau untuk konsep lomba untuk perdana ini Sumatera Barat lah Sumatera khususnya. Barat, ya luar biasa lah, sekelas event nasional kayaknya kalau seperti ini. Asli loh, tanpa teriak loh. Maksudnya tuh gimana ya? Memang iya ya Bang ya? memang mantap gitu loh. Saya Jadi- tergambar ketika ngeliat YouTube-nya si siapa ya? Piala Presiden kalau nggak salah. Memang dibatasin di dalam, penonton boleh masuk. Tapi bedanya kalau press cup, kalau tidak salah saya sudah dibuka kerodong dari luar ya. Iya. Dari mas saya seperti itu konsepnya tadi. Bagus lah, puas lah pemain. Lapangannya puas. Pesan terakhir untuk juri. Mak, mau hujan kita cut dulu ya, mau hujan, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung tanggal 11 ya. Jangan lupa di subscribe channel Anak Muda ya. Anak muda channel. Oke, Oke. siap. Terima kasih.